Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak henti-hentinya senantiasa bersyukur kepada Allah dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita beribu-ribu nikmat, maka sepantasnya, sewajarnya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah, menerima setiap saat ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Terutama nikmat hidayah yang Allah berikan, tidak semua makhluk diberikan nikmat hidayah. Kalau nikmat makanan Allah jadi wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangan-jangan manusia, hewan yang melata saja makanannya Allah jadi. Tetapi masalah hidayah hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang Allah cintai saja diberikan hidayah. Mudah-mudahan salah satunya kita dengan cirinya adalah kita dimudahkan melangkahkan kaki kita pada Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah ciri bahwa Allah sayang mudah-mudahan. Alhamdulillah tamat surat Al-Lail. Kemarin sudah disimpulkan alhamdulillah terus paham kandungan surat Al-Lail, tinggal mengamalkannya. Kumaha cara mengamalkannya nanti? Terus yang depan kasih mananya disampaikan dan dihayati, diyakini bahwa Allah pasti memberikan kemudahan bagi orang yang takwa sedekah. Menjadi keyakinan kita, menjadi motivasi kita, menjadi karakter kita, ketenangan kita, di mana Allah jamin pasang yasir menjadi yusrofi yang siapa atau takwa sedekah. Dan kita juga harus yakin bahwa harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa jaminannya adalah kuasa hujan dan al-anqo, akan dijauhkan dari api neraka. Dan wala saufa ya'lam, Allah akan berikan kenikmatan kekuatan nanti di al-jannah, di surganya Allah. Nah itulah amalan surat Al-Lail kedah menjadi tentraman hati orang, menjadi motivasi orang kayak pilihan kita harus dan mungkin kita keluar ke api neraka. Tidak ada pilihan, kita harus masuk surga. Apapun caranya kita lakukan, apapun Allah suruh kita lakukan. Kita lanjut ke surat Asy-Syamsi. Naon asal kita harusnya matahari. Ulang awas asalkan di ayat 5 ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Saat karena surat Asy-Syamsi, sekarang kita ngobrol ringan dulu. Jadi supaya tidak jenuh, kita isi dulu dengan materi-materi yang ringan ya. Kemarin saya menjanjikan tentang pentingnya kita menyebut insyaallah. Dengan surat Al-Qur'an, Allah panjang lebar menjelaskan tentang insyaallah. Artinya penting kita melakukan insyaallah. Nanti kita akan bersama-sama dialog berkaitan dengan insyaallah. Insyaallah ini dia surat Al-Qalam dijelaskan bahwa
inna balawna. Jadi kami uji. Siapa yang uji suatu kaum, Allah uji dengan apa? Dengan ashabal jannah id aqsamu la yaslimunna muslimin. Seperti Allah menguji para petani. Para petani di surat Al-Qalam ini menjelaskan, besok pasti saya panen. Kemudian ayat selanjutnya, wala yastathnun, dan mereka tidak menyebutkan insyaallah. Apa yang terjadi? Fatofa alaiha ta'irun min rabbika wa hum na'imun. Allah memberikan aman, Allah memberikan suatu makhluk sehingga si tani itu habis. Asbahat kasolin, semuanya habis. Fatanadaw, mereka saling mendengar, wah ini habis. Artinya apa? Allah memberikan bencana bagi orang-orang yang tidak melibatkan Allah, tidak mengakui bahkan menafikan kekuasaan dan kehendak Allah. Artinya apa? Bangun Quran di dalam kehidupan sehari-hari, isu saya pasti datang, besok saya pasti datang, itu yang tidak boleh. Tapi ending insya Allah lengkap. Kenapa? Kita belum tahu tentu. Besok ada waktu, besok kita sehat, besok ada keperluan lain atau tidak. Siapa yang bisa menentukan? Jadi tidak boleh kita mengucapkan yakin kita bisa melakukan sesuatu itu besok. Dalam ayat yang lain dikatakan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam apa dikatakan seseorang itu tidak tahu di negeri mana dia meninggal. Artinya besok belum tentu dia ada umur dan seterusnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Dalam ayat yang lain menyatakan tidak boleh menyatakan bahwa saya akan mengerjakan itu esok hari. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan walakin insyaallah. Tapi katakanlah insyaallah. Jadi upami kurang ngobrol sang sawai, ulah janjian kecuali janji itu dibarengi dengan insyaallah. Kasusnya ayat di zaman para nabi. Kasusnya di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di dalam satu riwayat menyatakan istrinya 99 istri Nabi Sulaiman. Karena kan Nabi Sulaiman perkasa. Jadi kehebatannya tidak ada yang menandinginya sampai sekarang. Istrinya 99 dan dia berkata, saya akan membuat pasukan dari istri-istri saya dan saya akan membuat anak-anak saya dari istri-istri saya yang 99. Teknik pasukan yang membela agama dari sekian banyak istrinya. Itu penasehatan. Jadi ulahnya Yosef tetapi insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman tidak menghiraukan karena mungkin saja tujuannya benar tapi tidak menyebut insyaallah. Apa yang terjadi? Dari 99 tidak punya anak. Dari 99 istri tidak punya anak kecuali punya anak satu dan itu juga setengahnya menurut siapa nih? Kenapa? Karena dia tidak melibatkan. Jadi kita tidak punya kewenangan besok akan melakukan apa, tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin besok kita sehat? Siapa yang bisa menjamin besok kita leluasa waktu? Siapa yang menjamin besok kita bisa melakukan itu kecuali kehendak Allah. Allah lah yang memberikan. Nah, kurangnya jangan hati-hati. Kenapa? Mungkin saja orang lain mah biasa saja tidak nyebut insyaallah. Kenapa? Orang-orang kafir mah istighfar tidak melakukan.
Badai nanaon oge ahli. Turutkeun we. Kenapa panjungkeun? Ulang iri dengan Cina barunya. Cina sukses belum tentu. Apa yang kita lihat senang menurut dirinya senang. Dan artinya sekaya apapun, kemarin kita belajar surat Al-Ayat, wa mayyubni anhu ma'luhu ila ta'ala. Bagi orang-orang kafir sekaya apapun hartanya, maka mayyubni anhu ma'luhu ila ta'ala, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna hartanya kalau dia binasa. Artinya kekedah diri tidak cantos, anu kaya punya ketenangan, anu benar punya kebahagiaan. Yang dijamin tenang bahagia siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang yang ngaji dijamin bersama. Nazalat alaihi sakinah alaihi sakinah, dipasihan ketentraman, wawasyiatul rahman, dipasihan kasih sayang, wahabatul mawadah, jaga kemenangan, wadahul fiman, Allah menyebutkan. Nah, jadi sekali lagi bahwa insya Allah ini bisa jadi sepele, tetapi efeknya luar biasa. Kenapa? Di situ ada ketauhidan, di situ ada nilai-nilai ibadah, di situ ada nilai ketawakalan kita kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Jadi, tapi mulai kesan dia, insya Allah, dirinya insya Allah punya gitu, seolah-olah insya Allah kesan teh. Jadi besok rumahnya kamu ini insya Allah, insya Allah ya gitu. Seolah-olah insya Allah teh. Padahal insya Allah kan kalau insya Allah, kalau Allah menghendaki, artinya lamanya dimana ternyata walamnya di mana yang mau jadi misalnya. Kalau orang mere, mungkin bisa mengalahkan sekuat apapun. Lalu kalau dimana reksa Allah mere, mungkin bisa. Artinya karena Allah semua. Nah jadi kurang biasa kan sekarang dari biasa terbiasa berkesalahan pas maca kemarin surat Al-Qur'an luar biasa kan sampai Allah di ayat lain ada dan inilah sisa berarti orang-orang yang tidak menemukan insya Allah kan sisa. Nah orang-orang mukmin mah diingatkan beda dengan orang kafir. Murah misalkan Asia seperti itu damai, berbuat sama seperti itu damai, kepesan sama Allah. Ada Allah lagi mengingatkan kita itu. Seperti hari ini, ada seseorang yang melukis ada di atas gedung, melukis pemandangan, Setelah melukis, dia pengen melihat lukisannya di jarak jauh biar kelihatan sempurna atau tidak, masih ada yang kurang atau tidak. Mundur. Satu langkah lagi dia terjebur. Apa yang dilakukan pas melihat temannya? Dilakukan apa? Merobek si gambarnya. Karena Allah di sini luas malah mundur. Tapi dirobek si gambarnya dia lupa. Yang boleh jadi selamat. Begitu juga dengan kehidupan. Bisa jadi Allah membuat kita sakit karena orang jadi kerja, Allah bikin pakaian jadi kerja, menyebut-nyebut nama Allah. Kadang kalau Allah mencintai seseorang, kadang memberikan musibah hadisnya seperti itu, diberikan penyakit kadang memang hadisnya seperti itu. Biar kenapa? Biar nama Allah disebut-sebut. Jadi orang mukmin akan diingatkan seperti halnya tadi gambarkan. Kan seolah-olah dilihat, bisa baik. Tadi salah kali, kamu melangkah pasti almarhum. Nah ini mah bukannya saya, karena kalau saya begitu kan bisa tambah lewat. Nah bisa jadi Allah mengingatkan itu. Kenapa orang-orang kafir tidak diingatkan? Istighfar itu hanya hukum sampai kemakan. Kan kerja orang tua, tunggu dan kesakan kumamanya. Kamu udah kesawin. Kumaman kasar, semua lulus. Atau ada saudara kita yang nggak mau diingatkan, kita kata-kata terakhir terserah. Dalam bahasa dalilnya amal kita lakukan mana? Kenapa?
dari sepatu dan di pasir pernah kulit kenapa? Anda tahu ambil sebagai bukan dalam surat Al-Baqarah nyatakan dipaksakan sama kalian. Oh, aku namanya tak tahu kalau semua mana kalau kan misalnya kamana, like wilayah negara kamana, bumi Allah menyimpan like wilayah kemana gitu. Jadi mampu di akhirat. Kamu namanya tuh, kamu masuk pelajari tentang Al-Qur'an, tentang wajib masa terus celakaan yang akhirnya tentang negeri akhirat yang dibahas itu mengerikan dan mudah-mudahan karena kurang tahu kita merasa takut dan kalau dijelaskan langsung kita bisa. Jadi obrolan ringan saja dulu berkaitan dengan insya Allah, tapi obrolan ringan efeknya luar biasa. Ya tidak surat Al-An'am diawas malaikat dicabut nyawana dan pada orang yang lainnya wa man a'talamu mimman yaqin mimman bismillahirrahmanirrahim wa man a'talamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw la qala. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah hadis suatu dustakan qala atau berkata uhiya telah diwahyukan bila kepadaku walam yuha padahal tidak diwahyukan ilaihi kepadanya sayyidun sesuatu pun waman qala dan orang yang berkata sa'unzilu aku akan menurunkan mislah seperti ma'unzilallah seperti apa yang diturunkan Allah walau taro alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat dengan syawah jadi tolak ilmuna pada waktu orang yang zalim fi gomaratil maut berada dalam kesakitan sekarang maut wal malaikatu sedang para malaikat basituwa memukul aydihim dengan tangannya ajriju sambil berkata keluarkanlah anfusakum nyawamu alaihi pada hari ini. Jadi ini perkataan dari malaikatnya bernyawa oke gitu. Dan dengar kita dikeluarkan nyawa mengerikan. Saya harus menyebarkan mengatasnamakan Allah seolah-olah wahyu padahal tidak ada. Allah tidak mengatakan. Makanya di dalam ibadah kita hati-hati. Nah, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Kita mengerjakan amalan sebanyak apapun, secapek apapun tidak akan bernilai kalau tidak ada kalau Rasulnya Tuhan Allah memberikan firman maka akan disiksa tadi. Yang mengatakan seolah ini wahyu padahal itu bukan wahyu. Kan kenyataan lainnya banyak yang berkata seperti siapa nabi-nabi palsu. Kan nabi-nabi palsu mengaku bahwa menerima wahyu seperti tadi melahirkan di paksa ini ngeri besar malaikat petangan bagi ngomong keluar ke nyawa dan sakala mah anu biasa oke beri cita-cita kau mau dalam surat An-Nazi'at dijelaskan wa nazi'at kok
wa min syaitanir rajim. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, dan demi malaikat yang menyambut nyawa dengan sangat berhubung. Kalau masalah Nabi Idris yang pernah pengen melihat surga dan neraka, karena Nabi Idris dalam satu riwayat dinyatakan berteman dengan Israel dan marah sekali. Israel, kenapa saya nyambut nyawa keras-keras dulu? Ya luar biasa. Ya kata Allah kepada Nabi Allah. Itu karena Nabi Idris kalau masalah berteman dengan malaikat Israel. Jadi ini selalu ada komunikasi dan meminta untuk melihat surga dan neraka, dan Allah mempersilahkannya dicabutlah nyawa. Nah ini pelajaran yang sangat luar biasa kepada Nabiullah saja, Allah dicintai, yang Allah bermaksud menjaga keselamatannya, rasa kalau luar biasa. Dicarikan ke malaikat, mana menceritakan saya berteman di kamu yang berkesenangan layanan. Jadi kita terpengaruh lalu. Jadi seperti itu. Jadi kalau melihat orang-orang yang meninggal, berarti sadaya akan mengaku zahir, ketika mengalami dan sepertos belum. Apa yang harusnya kia? Kalaulah seorang yang sakaratul maut itu dia bangun kembali dan dia menceritakan proses sakaratul maut, maka semua yang ada pasti bubar, kabur, kenapa ibadah sadayana karena begitu luar biasa proses sakaratul maut. Bisa nyari dia. Tapi sokanya itu kan abrak-abrak tinggal nyanyi itu, anu permain bola, acungnya banget. Pas dengan di jalan seorang dia bawa panggil, gitu datanglah umatnya. Oh iya kan bisa dikendel gitu. Bawa itu kayu gitu ternyata sakarat kambuan. Tidak semuanya Allah perlihatkan. Allah perlihatkan hanya untuk mengingatkan kita semua, menjadi tadzkir, peringatan untuk kita. Banyak cewek, kan kita sudah bener, salaman, nama namanya bener. Kan si pembaturan sarkasme kerja apa dengan ibu? Kan awal ya biasa normal tapi ya abang mau teh aja nih kan gerak tubuh jadi biasa aku tapi nafas jadi biasa kita masih sabaran itu sakit perut kan sekujur tubuh menggigil merasakan kesakitan. Ternyata sakaratul maut. Kenapa sakaratul maut gerbang antara dunia dan akhirat? Itu sangat luar biasa, dicabut ruh dari jasad. Dan mudah-mudahan berusaha semua mati. Jadi mati tes kehendak Allah semuanya oke, kersane Allah saja ini. Tetapi kesadayana di luar manusia. Orang-orang yang berbuat amal kebaikan itu radhiyallahu anhum wadu'an dari kalimat khasyah Allah ridho dan ridho manusia. Bagi siapa yang takut kepada Allah, kan seperti mana sesuatu jadi saksi. Udah tidak tahu dia dianggap amalannya udah menjadi anak. Keras meskipun yang sakit itu 30 menit, 40 menit kita rawat, tapi mudah-mudahan jadi saksi bahwa orang pernah belajar, pernah apa, pernah membaca ayat-ayat kamu. Jadi mengerikan tentang kematian. Ulama menyatakan bahwa saya heran dengan manusia. Yang paling mendengar ada yang mati, tetapi kenapa tidak jadi terhadap kematian seolah-olah mati itu milik orang lain? Bisa jadi kan? Lalu mati takdir itu paket kok. Ulangi takdir itu mati. Kita harus kasih buat untuk satu dan bahasa. Bisa jadi sebelum nanti bisa. Jika mungkin dari teori coba kan. Yang ini bagi kain mana amalan mengurangi
Ramadan. Nah, mudah-mudahan cara seperti itu kita ingatkan kembali. Dan umat ini ingat akhiratnya. Kehusuan kepalanya, kehusuan ibadah. Dia bukan mau menjadi orang yang menakutkan, tapi akan menjadi orang-orang yang melihat orang lain. Ya, misi orang pakai gaya, menyambut cara mudah-mudahan saudara maka ayah rasakannya. Dia mau yakin haus dunia. Kan macam Rasul teh, mungkin di akhir zaman ada umatku kena penyakit membahayakan. Rasul penyakit teh alwahan, mau sahabat alwahan teh betul ya, maka lihat cinta dunia dan takut mati. Ayat itu Rasulnya dianggap penyakit. Cinta dunia, karena dunia nasib mata jadi cinta. Jadi orang kaya menanam, tapi orang menjadi tujuan yang cara rutinnya karena ya benar bukan ibadah yang berkaitan dengan Tuhan, infak, sedekah, keras nanti haji kan, kurban, zakat, puasa, tapi menjadikan cita-cita rasa cinta terkait orang cita-cita yang ibadah besar. Yang kan umat cina seseorang itu memakai baju bagus, yang bagus itu termasuk cinta juga. Dalam hadis nyatakan Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan mencintai keindahan. Kalau itu indah mencintai keindahan. Tetapi yang tidak boleh berlebihan dan cintanya melebihi dari cintanya kepada Allah. Boleh punya dunia untuk pasukan ini. So kaya nung kendaki obrolkeun sajan karena menjelaskan asy-syamsi. Saya wih kalau lihat kalau tadi kalau topik amanah insyaallah ya sekarang Ustaz Jamal insyaallah dalam penting muat ya bisa ya Oh iya, dia kan dia percaya. Udah lama kan Insya Allah mau jadi. kalau riwayat insya Allah mau jadi jadi dia anggap sepele sebabnya apa nama apa udah dangge. jadi ulang namun kesalahan ayat kaum muslimin. Jadi al-Islam majibun bil muslimin. Ayat istilahnya Islam kamu boleh orang-orang Islam ini. Contoh nama Islam punya pegangan yang luar biasa sama an-nadhafatul iman. Apa syatrul iman, kebersihan dari bagian dari iman. Suci adalah bagian dari keimanan. Nah, prakteknya orang-orang Jepang secara teori menampak apa ayah orang-orang Muslim anu jorok Islam, Muslim anu awal Islam itu apa? Tapi anu melaksanakan ngagoreng Islam. Contoh, seueur anu pidana nyuri jeung sakarupan terus Islam. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam apa saja agama Allah. Tapi orangnya nah insyaallah jadi awal masalahnya orang misalnya insyaallah bajing maka kalau bilang besok umatnya ayah acara pengajian kamu datang insyaallah menyebut insyaallah itu budaya kan insyaallah kalau Allah maafkan saya akan datang. Lalu tidak ada ukur yang lain sakit kurang benar. Jangan imajinasi sahabat betul-betul yang umat Islam suatu keharusan orang kalau itu sebuah janji, kalau Allah memberikan peluang untuk kita datang, jangan sampai insya Allah tidak rusak pula. Karena nyebut insya Allah malah nggak hoream itu kita mendingan kajian
karena mau biasa. Mendingan kita sekarang kan biasa. Ulah sampai ngaragan yang ulang kabatur dengan merusak cipta insya anjing omatnya kamu panusan bukan bisa kayak pada malam itu kayak mana tandingan itu daripada insya Allah coba sore jadi merusak citra itu ulang kayaknya seharusnya padahal insya Allah kalau Allah mengendaki artinya kurang sampaikan kuat untuk melaksanakan tapi menyerahkan kondisinya semuanya kepada Allah. Bukannya orang supaya sehat juga Allah menentukan kondisinya betul dan tidak Allah yang menentukan. Nah, jadi kurang biasa insya Allah. Wakos Orsani Anur Kantos di Kecamatan Dua sakecamatan benten sa medali jeung 2 jam tanpa ada persiapan saya ngumpulkeun barudak insya Allah saya kira maca ini keajaiban insya Allah terasa barudak insya Allah bukan makanya insya Allah kalau Allah sudah berkehendak siapapun yang melarang mencegah tidak mungkin kawal usaha kita maksimalkan, ikhtiar kita maksimalkan, doa maksimal, insya Allah kita akan benar. Dilatih saya akan sabrani benar-benar persiapannya sedikit. Puisi saya yang melatih cerdas-cermat tidak sadayana kemah nanti sadayana beberapa tahun. Artinya kalau semuanya berani ternyata kita mungkin bisa apa aja itu langsung. Insya Allah bukan hal sampai tapi itu Allah yang mengkondisikan segala sesuatu. Dia akan bernilai ibadah. Mana ketawa awal-awal menggunakan diri lalu siapa ketawa tidak tapi insya Allah. Jadi sekali jadi insya Allah menjadi bahan dakwah. Kabar Robi tunang perlakuan dalam orang insya Allah usahakunya. Lalu kaya halangan yang lain. Kenapa dia menciptakan Allah? Waktu WA, biasa WA. Yo orang ending tadarus insya Allah siap, insya Allah bangga, insya Allah oke. Itulah yang dibiasakan. Wala takulan bisyai'in ini fa'idudan kepada berakhir insya Allah. Allah menyatakan janganlah kamu mengatakan besok akan mengerjakan sesuatu walakin insya Allah tapi katakan insya Allah. Orang petani-petani juga di surat Al-Quran dia yakin besok kita akan panen dan waktunya banyak wala yastathnun dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Fatofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum diberi pasukan aman mungkin. Ayat sebagian tadi yang menjelaskan aman. Allah memberikan satu golongan waktu mereka tidur mungkin saja itu atau memang Allah berkata menghancur dihancurkan. Kekawalian dan maka orang-orang yang baik mengingatkan gara-gara kurang terlibat untuk bertasbih kamu siapa? Laula tusalliun, kurang asosiasi Allah lagi je. Pakola itu ayat sekelompok orang yang baik menyatakan, namun kalian bertasbih kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu sama Allah lagi. Maka penyesalan. Ayat lanjutannya, wa kadzalika ada inilah siksa bagi siapa yang tidak melibatkan Allah. Tapi orang kafir malah terus asal orang kafir juga. Karena bisa jadi istighfar payung besar. Tapi orang-orang beriman asal diingatkan. Musibahnya sebelum apa-apa kembalikan kepada Allah. Bisa jadi menjadi kesabaran, menambah dirasakan atau mengingatkan sesuatu kepada kita. Ada apa yang salah dalam diri kita. Diingatkan ayat orang sesalkan enggak. Namun dia biasakan masuk hilang dia enggak izin.
ente deketin itu jauh deh. Coba saklane orang maju, maksudnya di alam wae tersuku tinggi, kemarin rencana panasnya sampai sampai pokoknya mah di Jakarta mah pergi, awi dan negara mana, ambil sakombok, non satu aca panas, padahal tadi posisi matahari yang dikutub, tiis bisa ditambah. Kamu orang mundur harus satu planet di planet bumi wae yang panas bisa yang bisa. Kamu orang makan soal sakit atau bagaimana ini? Terus semua dia. Orang answer dengan planet yang ini bertentangan atau mundur memang. Jadi aku memberikan fasilitas yang apa? Ayah ini dong, bukan bisa nyata ini. Seorang ustaz, seorang ulama, dia waktu belajar di pesantren, heran sama gurunya, namun orang tua gurunya nyetir, pakaiannya nyetir, pakai koko, pakai jas, tiap makan dulu ya, dan tidak tersisa si makanan sedikit pun. Badai naros ya teh, mulut, segalanya kan guru, beli kemana, di mana penasaran. Oh ya Allah, Ustaz itu ini aku masih dapat nawas ada bahkan dengan Pak Ustaz di semasa dengan tahun dulu saat saya makan itu bukan menyembah menghargai apa yang ada di makanan itu, tapi saya menghargai orang yang memberikan makan pada saya. Secanggih apapun manusia tidak bisa membuat satu bukit saja yang nasi. Nasi teh kalau berikan kepada kita, maka jatuh saja satu nasi saya akan makan. Karena saya tidak bisa membuat nasi. Dan ini diberikan dari Allah untuk saya. Kalau saya sisakan, bagaimana orang yang memberikan? Rasa sakit hati, pelajaran luar biasa, timbang makannya, ketahui ada. Jadi ramai banget keluarga. Karena saya menghargai bukan makanan ini yang saya hargai, bukan saya mohon, tapi saya menghargai dan menghormati pada orang yang memberi. Manusia makin sudah lemah-lemah manusia rekin sama oleh 900 orang terlibat. Allah mau memastikan, tetapi Allah setelah Allah memastikan berapa orang yang terlibat, sahamnya ya udangnya, saham malah gula, kan gula ada tuh, SFD sama ada malah teh, ini tangkal tahunya tahu, kita tekan sesat ya, SFD kalau rasa-rasi udang ribu, nyai tentang SFD mana saja. Buya, silau, buya, Tidak sama orang yang kata menjauh jauh, nggak boleh jalan menolak jauh ya, kamu kalau kamu orang begini punya lira sama punya lira tetarekan lalu kasar bulan ini jadi bulan lalu tidak punya lira udah uya reksa kamu mau belakang teman, teman biasa tadi kita dulu kita di paling buat nangis guys. Nah begitulah manusia lemah. Tapi satu mata keterlibatan banyak manusia anggap Allah di muka ini sama menjadikan teman, sama menjadikan kakak kau, sama pintar jelma biasa nggak kau, nggak lain kau kan? dan kau beda dan beda jam lah kamu Usai kayak cara ujung dan sesah orang aja macam cara Kamu mau ada aja kota, saya kira rumah kota dan cicingnya di kota di Gabung. Kota luar biasa di Gabung di akal kan. Luar berapa bulan? Kalapan aja ditlah kalapan tahun. Ya satu malam lakoge kalau mengajarkan kita betul nih manusia itu bakal mengajarkan. Nah dan berangkat hal sekali yang besar pasukan mampu namanya bisa orang yang terlibat maka para Indonesia
Ini orang kecewa sama pas dicobain, iya orang tua kuliah sama orang terlibat Allah yang kasih, maka cemburu naik satu butir saja jatuh saya akan makan. Maka ini hadis, lamun orang makan ya ikoha auyo ikoha, hadisnya sorry, kudu sampai dijilatkan, ya ikoha auyo ikoha, lamun orang dijilatkan jilatin ke batu sampai gitu. Bekas orang kan Rasul yang Aisyah. Tangan sampai harus dijilat, ya ikoha auyo ikoha, dijilati atau dijilatkan dia lain. Nah, eta paling bersih ulama eta kan teman-teman tadi dengan hadis eta begitu luar biasa. Soalnya lu baru ayeuna saya mah aku terang ya cik aku makan deh. Kurang selesai, kurang makanan. Ini kan dan begini ulamanya. Nah ini kan pengertian kamu dah pada selesai kamu udah kayak itu. Udah berapa? Kau yang ngawen, kau mana kaya, orang lain kau kaya, nah gitu. Sekali jajan daripada tua, padahal di jalan deh. Nasihatkan yang anak di pasar tuh jajan deh, kira anak tua. Ya gitu, nggak udah kaya nama. Mata bukan yang mahal sepeda, aku syukur terus ya. Saya coba dua coba nih, berarti kalau mau paling kawinan, misalnya selesaikan mungkin 2 kali tua, ayo misalnya. Bintang 2 kali, sekali, yang sama sekali sekali kurang pasti mungkin akan ada rasa kenikmatan ke situ. Sampai dan kisah sama kesan jalan biasa dulu. Ayah biasa nyiptakan beras jauh kena plastik. Ya, mungkin saja nikmatnya sami tapi kan kesehatan segala. Ya betul cintaan, kurang saat itu mainan itu mudah-mudahan menambah keimanannya seorang berubah kailasan itu luar biasa hanya kalau itu terus Allah